Halo Sobat Mania, saya Denny Nadalung. Oke, ini saya beli reel di toko online random di Shopee. Jadi saya ngawur-ngawur, main tombol, main beli, main bayar, dan datanglah Maguro Deep X SW seri spinning. Nah, Maguro Deep X seri spinning ini membuat saya tertarik untuk membelinya. Kenapa? Karena jauh sebelum banyaknya reel spinning Cina, Maguro Deep X itu sudah ada versi overheadnya. Jadi jauh sebelum ada spin fisher yang ke-6 yang dari gear brush ke kuningan, kemudian jauh sebelum ada Okuma yang mulai gearnya dural, kemudian jauh sebelum ada reel hebat di 1,5 jutaan, anggaplah pen battle yang dulu dari pen battle kedua menjadi pen battle ketiga yang langsung berubah jadi kuningan, kemudian masih banyak lagi ketika pada masa itu Daiwa BGSW dan Okuma Azores itu menjadi pilar utama di 1,5 jutaan. Jauh juga sebelum ada Quincy keluar, Maguro itu sudah ada. Nah, cuman Maguro pada waktu itu dia versi overheadnya seperti itu. Jadi zaman-zaman dulu sebelum di Bali begitu populer mancing ruby di Suwana, di salah satu tempat mancing ruby populer di Nusa Penida, itu Maguro Deep X sudah ada. Dan Maguro Deep X menjadi pilihan utama di dalam memilih reel overhead pada masa itu, di mana pilihan-pilihan reel overhead belum begitu banyak. Nah, itu salah satu sebabnya kenapa saya jadi kayak kepingin beli nih. Pengen tahu, jadi sudah saya beli saja. Maguro Deep X mengeluarkan seri reel spinning. Nah, cuman ada kabar yang kurang menyenangkan. Tadi pagi Blimonto nge-report ke saya, ini katanya reelnya agak kasar. Nah, maka dari itu saya harus cek nih, kasarnya kenapa. Kita harus cari tahu. Jadi kita tidak bisa langsung memutuskan atau menjudge sebuah produk ketika kasar langsung kita tutup mata. Nah, kita cari tahu dulu. Oke. Ada semacam kunci spesial toolsnya. Skema, saya tidak perlu skema, saya taruh aja. Ada bungkus merah. Tampilannya kayak Saltiga ini. Saltiga versi Cina. Ini semacam kunci pembuka. Jadi ini monokok nih kalau udah kayak gini. Jadi sekarang tidak heran juga begitu banyak reel buatan Cina yang menerapkan sistem monokok body. Dulu yang populer tuh Iroli Sevius. Kemudian muncullah Shikari Delta dan muncul lagi yang lain-lain termasuk Maguro Deep X spinning ini. Nah, itu hal yang wajar, sebuah perkembangan dunia teknologi reel, dan jangan heran juga karena body monokok ini jauh sebelum Daiwa itu ada. Jadi reel spinning fun style itu sudah monokok pada waktu itu, di 2020 atau di 2019 kalau nggak salah. Saya lupa ingat duluan Sertit apa duluan Saltiga yang monokok seperti itu. Jadi sehingga sekarang jadi populer monokok itu dipakai di body reel seperti itu. Keuntungannya ya kita simpel aja, nggak ada baut-bautnya di sini. Cuman kan plus minusnya tetap ada. Dimana monokok selalu ada jalur penutup di bagian belakangnya ini. Jadi masalah pada reel yang dengan body monokok, ketika karetnya ini nggak bagus, karetnya slip sedikit, maka dia akan bermasalah. Itu banyak terjadi di reel terkenal kayak gitu. Nah, ini harganya di berapa ya? 1,4 kalau nggak salah, apa 1,3. Coba saya cek. Putaran memang terasa sedikit kasar, dalam artian gesekan gearnya terasa. Kalau ini dibandingkan dengan putaran reelnya, anggaplah yang kelas pertengahan Daiwa BG misalnya, atau reel yang lain lah, atau pen battle misalnya. Jadi tingkat kehalusannya masih kurang ini. Ini feeling ya. Nah, sekarang disebabkan oleh apa? Nah, biasanya kalau reel yang terasa gesekan gearnya ada dua kemungkinan.
Dia ada spelling ataupun gap kanan kiri. Biasanya kurang nyaring. Nah, ini tidak ada gap sama sekali, sangat presisi sempurna. Terus maju mundurnya ini. Nah, di sini sedikit ada gap. Tapi tidak masalah, masih normal. Jadi di sini kasarnya jangan dijadikan alasan bahwa oh nanti semua Maguro kasar, bukan seperti itu. Kita harus cari tahu juga dan cari pembanding juga, apakah satu di antara ini ada yang lain juga pada terasa kasar, atau justru yang kasar cuman ini satu aja, yang lain halus semua. Jadi itu tidak bisa kita jadikan tolak ukur. Kalau dari penampilan dapat banget nih. Ini sudah kayak Daiwa aja. Bahkan rotornya sekalipun bisa dilihat Daiwa Asal 3 yang 2025 begini model rotornya. Jadi memang benar-benar luar biasa. Sekarang Cina memang bisa dia mengkloning suatu produk tergantung budgetnya aja. Kalau punya duit mahal dibikinin bisa, benar-benar hebat sekarang Cina. Kalau sekarang Anda masih berpikir bahwa Cina itu produknya jelek, harus Anda rubah itu mindset Anda, karena sekarang Cina itu penguasa dunia di dunia ekonomi, di bidang ekonomi kayak gitu. Jadi ketika menganggap oh Cina itu jelek, barangnya jelek, itu lebih ke propaganda kalau menurut saya. Sekarang Cina itu benar-benar maju. Jadi jangan heran suatu saat nanti bisa saja tersaingi real dengan brand yang sudah punya nama, meskipun yang tidak bisa dipatahkan adalah pengalaman gitu. Jadi seberapa hebat pun Cina kalau mau ngelewatin Daiwa dan Shimano ya nggak akan bisa, karena Shimano sudah mulainya dari tahun-tahun jadul gitu, tahun-tahun terdahulu, bahkan tahun 50-an misalnya, tahun 40-an itu sudah mulai mereka. Jadi pengalaman itu yang tidak bisa dipatahkan kayak gitu. Oke, saya langsung fokus ke bagian dalam saja. Saya akan coba buka-buka dulu supaya nanti saya akan review dengan detail bagian dalamnya. Oke, di bagian sini saya melihat sedikit kelemahan. Jadi pin ini, pin hanya ditahan oleh klip, dan klipnya longgar ini. Jadi kalau klipnya longgar, otomatis dia akan bisa bergerak-gerak, sehingga resiko pinnya ini hilang jadi besar kayak gitu. Dengan catatan ketika pinnya ini tidak tertutup, yaitu misalnya ini longgar nih, klip heksagonalnya longgar, ini kan berada di luar. Seharusnya kalau di mana-mana sebuah reel yang menggunakan sistem pin itu dia harus di dalam bearing begini. Kalau di Daiwa itu nah tertutup begini dia. Paham maksud saya ya? Jadi bukan di luar gini. Meskipun kalau ini berada di dalam spool, oke lah, aman, berada di dalam spool sini. Tapi kalau ketika spool jadi copot, ya ini resikonya bisa lepas pinnya kayak gitu. Dan kalau di spoolnya ini
dia disupport oleh dua area bearing. Ini pinnya tidak ada pelindungnya dia. Nah, ini pin. Selanjutnya saya akan langsung ke rotor ya. Ini ada tutupnya dia, ada covernya. Jadi saya rasa sistem sealnya kalau untuk reel di atas 1 juta udah bagus lah. Apalagi kelasnya Maguro Deep X. Maguro Deep X adalah suatu brand yang bisa saya sebutkan adalah brand yang berpengalaman kayak gitu. Jadi sudah wajar. Jadi bukan asal ciptakan reel dan keluarkan reel kayak gitu. Oke, di samping itu ada floating system yang menggunakan bearing. Nah, sekelas Tradic SW saja dia kadang-kadang pelit bearing. Di sininya Tradic SW nggak dipasang bearing. Sedangkan ini diisi bearing kayak gini. Jadi menarik sekali nih Maguro Deep X. Jadi bahasa-bahasa review saya pentingnya floating system untuk kelancaran putaran itu diperhatikan di sini. Jadi ya kita harus apresiasi. Dia pakai kuningan, oke. Terus di sini juga pakai kuningan tadi saya lihat, pakai brush. Oke, jadi di sini wajib kuningan atau stainless steel yang bagus. Kalau yang masih dural itu sering kalah dia ketika duralnya bahan penyusun duralnya tidak kuat gitu. Oke, ini rotornya full metal dan rotornya niru Saltiga ini. Saltiga 2025 model begini dia. Luar biasa. Oke, kemudian one way-nya tertutup. Bisa dilihat. Kemudian di sini ada lagi sistem seal karet yang menutupi. Jadi bahasa review saya nih seolah-olah didengar oleh produsen reel. Nanti akan tertutup begini. Ya kan, tertutup, rotornya nutup di sini. Ini dasar rotornya di sini, nutup di sini sehingga bisa dibilang ini kedap air. Dalam artian dengan cipratan ditambah lagi sistem greasing di dalamnya. Jadi ini ada sistem greasingnya. Nah kayak gitu. Oke, saya akan mulai di rotor dulu. Di rotor line rollernya seperti ini, dia ada line centernya yang posisinya sedikit ke arah kiri. Jadi saya yes untuk sebuah sistem line roller yang seperti ini, bukan merata ke arah bail arm. Pakai bearing. Ini, nah di sini pakai gini dia. Ini sebaiknya dibikin permanen aja, karena nanti ini kalau ini cacat, ini seperti bahan aluminium nih. Tapi one piece tuh ada keuntungannya nggak nyendat-nyendat di sini. Cuma dengan sistem yang terpisah, ini sering kalah dia. Di sini sebaiknya memang dipermanen saja, karena merujuk pada reel-reel high end itu kebanyakan ya permanen. Jangan disambung-sambung begitu. Oke, bail arm full metal. Sistem spring guide dan lever tripnya saya rasa tidak ada masalah. Sudah oke banget. Nah, seperti ini. Dan ini metal dia rotornya. Wah. Oke, lanjut lagi ke bagian bodi. Nah, ini monokok. Nah, di sini saya apresiasi juga menyediakan kuncinya. Gitu. Jadi ya solusi lah daripada monokok nggak nyediain kunci kayak Daiwa tuh dulu semasa masih Daiwa baru muncul. Susah cari kunci monokok gitu. Jadi custom sana sini gitu. Sebaiknya memang disediakan saja. Oke, saya akan buka dulu ini.
Oke, di sini membuka monokok ini rawan cacat ya, saya ingatkan. Kalau teman-teman suka jahil, orang Bali bilang gudip. Gudip itu pengen aja nyoba buka-buka karena ada kuncinya. Nah, saya sarankan ketika buka, di sininya ditekan, jempolnya tekan begini, supaya tuas-tuas yang ini, yang 3 ini nggak pindah-pindah dari lubangnya. Kalau pindah ugal-ugil gini, pasti cacat ini nanti. Jadi tekniknya kayak gitu, kayak gini, harus ditekan. Nah ini kan sudah ada titik cacatnya kan. Padahal saya bukanya secara teknik orang pro nih. bukan sembarangan buka, bukanya sudah pelan-pelan kayak gitu. Nah ini monokok dia. Oke, finishingnya juga terlihat rapi loh untuk sekelas reel buatan China. Jadi, nah dia menggunakan bahan dural untuk bagian material gearnya. Oke, selanjutnya saya akan buka one way nya. Kalau dia sistem one way tanam, bisa jadi nanti kelemahannya akan ada jeda ketika pemakaian dalam jangka waktu tertentu, kayak gitu aja biasanya. Tapi itu bisa diantisipasi, mungkin kita kasih selotip atau kita berikan ganjalan aluminium pada bagian sininya, bisa aluminium foil atau kaleng minuman, itu bisa kita potong lembaran, kita taruh, itu juga bisa. Nah kalau sistem kayak gini nih kayak punyanya Bosna. Oke, jadi Bosna Iguana, kemudian Devil Craft, itu sistemnya kayak gini. Jadi memang ini yang saya lihat levelnya memang real China di kelas di bawah 2 juta rata-rata begini. Bukan rata-rata, dalam artian bisa kita temukan sistem seperti ini pada sebuah reel kayak gitu. Nah kayak gini dia. Oke. Selanjutnya saya akan buka bagian belakangnya dulu. Di sini pakai kunci. Pakai kunci minus dia. Nah kayak ini benar-benar plek dengan sistemnya Daiwa. Teman-teman lihat sistemnya Daiwa ya begini sudah. Jadi benar-benar gimana ya, hebat sih menurut saya di dalam mengcloning sebuah model reel kayak gitu. Jadi termasuk bushing di idenya juga. Jadi kalau buka punyanya Sertit, punyanya balistik monokok, kemudian punyanya Lufias, tuh ada ininya. Ada kayak semacam ganjalan di sini supaya lokomotif slider guide-nya tidak goyang-goyang kayak gitu. Oke, kemudian penempatan lokomotif slidernya juga ala-ala Daiwa begitu. Terus di sini pada bagian oscillating gear atau gear mataharinya, pentolannya dibikin dari bahan sepertinya kuningan. Jadi mengantisipasi patahnya pentolan daripada oscillating gearnya. Tujuannya pasti itu dia. Jadi kita apresiasi di sini. Oke. Nah ada ring di sini.
Dia memang untuk di sini ringnya disupport oleh bushing. Nah, ini maksud saya. Ini dibuat kuningan seperti ini. Jadi sebenarnya sebuah nilai positif juga. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah nanti kuningan ini yang ditanam pada zinc ini dia akan lengket dengan bagus? Nanti setelah pemakaian baru ketahuan dia bagus atau tidaknya. Kalau sekarang saya belum bisa menentukan bagus atau tidaknya. Yang jelas sistemnya sudah keren untuk reel di bawah 2 juta, sudah monokok, mengcloning Daiwa, sedangkan sistem one way-nya masih bisa ditemukan di reel lain, dalam artian bisa jadi ini reel universal yang bisa ditemukan juga, karena kita tidak menutup kemungkinan sebuah brand reel selama ini, terutama yang beredar di Indonesia, itu tetap saja buatan Cina. Di mana-mana seperti itu, karena menurut yang saya tahu, masing-masing perbagian ini bisa jadi tidak satu tempat bikinnya gitu. Jadi di dalam sebuah komponen reel ini ada berapa ratus spare part. Coba di sini bisa kita lihat. Ada berapa ratus spare part di sini. Di sini ada 77 lah, belum ratusan ya. Kalau kelas Stella, Saltiga itu ratusan ya. Nah, sebuah pabrik dia akan membuat model-model spare part ini sebanyak ini, tentu saja dengan typical blueprint dan desain yang beda-beda kayak gitu. Itu kenapa hingga sampai sekarang belum ada di Indonesia yang bisa bikin pabrik reel, karena harus memikirkan mesin pembuat ini, cetakannya ini gimana mesinnya, kemudian CNC ini gimana mesin cuttingnya, kemudian bentuk rotornya kayak gimana caranya, bentuk slidernya bagaimana prosesnya. Jadi untuk membuat sebuah reel itu bukan kerjaan gampang, kecuali mungkin kita menyatukan, misal ini dibuat oleh Denny Nakdalung, ini dibuat oleh The Hobbies Julianto, ini dibuat oleh Jovi Riyadi Rahman gitu, ini dibuat Pak Bram Mancing Cowboy. Nah, nanti itu kita satukan, bisa jadi kayak gitu dia konsepnya. Oke, jadi jangan heran kalau ini nanti misalnya sebuah reel universal atau bisa dibilang reel cloningan merek Maguro Deep X. Kita tunggu saja, kalau memang tidak ada lagi, maka ini akan menjadi reel, salah satu reel rekomendasi. Tinggal nanti kekurangannya yang mana itu diperbaiki, itu dikembangkan lagi, masukan-masukan ditampung menjadi lebih baik lagi. Kayak Tridentech itu malah bela-belain recall barangnya supaya tidak terjadi nanti masalah di kemudian hari, sehingga barang yang di recall itu akan diperbaiki lagi kayak gitu. Tapi kalau ini hanya sebatas maklon reel tertumpuk oleh merek-merek yang lain, ya nanti akan dilupakan seperti itu. Tapi kalau ini dikembangkan oleh sekelas brand yang dipegang oleh Maguro Deep X, di mana pengalamannya panjang di dunia reel overhead, maka Maguro Deep X Spinning ini akan menjadi salah satu yang terbaik seperti itu. Karena sekarang yang saya lihat brand reel itu mulai jor-joran, mulai dural-duralan, mulai beras-berasan kayak gitu. Jadi kita lihat saja, yang jelas hukum harga tidak bohong itu selalu berlaku. Jadi anggaplah ini dural 1,5 juta dengan dural yang 600.000, silahkan buktikan lebih tahan yang mana. Atau zincnya barang 700.000 bandingkan dengan zincnya Daiwa Saltis yang 3 juta, itu pasti beda. Silahkan buktikan, dan tentunya 2 jempol untuk Anda semua. Mancing mania semakin mantap. Maaf, ada yang ketinggalan. Tadi masalah gear kasar. Nah, ini kita lihat ya, kita teliti. Ya kan? Saya khawatir ini adalah dural-duralan kayak gitu. Nih, saya tidak menyalahkan ini. Jadi sampel yang datang ke saya hanya satu. Jadi ketika ada
feeling kasar, saya tidak bisa memutuskan bahwa Maguro Deep X Spinning putaran gearnya kasar. Kalau ada 20 biji ke sini atau 30 biji kasar semua, nah saya langsung nanti yang ngomplain ke Maguronya kayak gitu. Tapi kalau ini memang ada kayak semacam gimana ya, bisa kelihatan. Ini saya fokuskan dulu. Nah ya kan, permukaan geriginya kasar kan, tapi nggak masalah, itu feelingnya hanya sedikit, nggak kasar-kasar banget, putarannya tetap halus dia. Dan itu pun saya temukan baru di satu reel yang datang ke saya, itu pun ini saya belinya random, saya nggak tahu penjualnya siapa, tokonya yang mana, ya udah main tombol-tombol aja. Karena saya sangat tertarik karena sekelas Maguro, di mana seperti yang saya bilang di awal tadi, berpengalaman dari jauh sebelum ada yang keren-keren. Sekarang itu Maguro sudah ada seperti itu. Oke, tambahan lagi, tidak semua menggunakan full bearing, ada yang dikombinasikan dengan bushing juga. Ini di knob handle-nya. Terus tadi ini juga di bagian landasan spool yang untuk bantalan di rotasi spoolnya. Jadi dia ada dua sisi, depan belakang sudah oke. Terus tadi di sini juga bushing, jadi dia tidak semuanya bearing, tapi nggak masalah sih. Di bagian pilar-pilar utamanya sudah full menggunakan bearing dia. Dan yang saya salut ini, ternyata nggak sulit Cina membuat sebuah cloningan body monocoque kayak gitu. Keren ini, finishingnya lumayan rapi lah, rapi untuk sebuah reel China gitu. Bahkan rotornya udah Daiwa punya ini, SAL 3 kayak gini rotornya, SAL 3 2025. Oke, mantap.